ibu saya itu tidak tamat SD, tapi dia pendidik yang hebat, pendidik yang handal. Mengapa? Karena dari 11 anaknya itu semua bisa dibesarkan dengan kondisi yang seadanya. Maksud saya benar-benar dalam keadaan yang sulit waktu itu. Saya tumbuh di dalam keluarga besar, ibu saya mendidik dengan keras dan saya memanggilnya bukan ibu waktu itu, mbok. Dengan mbok saya punya, beliau tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, itu yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah saya masih ingat betul cara mendidik saya yang selalu disuruh untuk belanja bumbon. Jadi bumbon itu karena ibu saya tidak bisa menulis, ya nggak mungkin lah dicatat misalnya brambang, bawang, terasi, tumbar, merica, kemiri, terus kemudian kurang impun, terasi dan sebagainya, pokok bumbu jangan. Nggak mungkin karena ibu saya nggak bisa menulis. Beliau ngendikan, kemudian saya hafalkan. Ki brambang karo lombok karo urang impun 100 misalnya. Terus kemudian iki tinggi tempe bosok karo kambil karo terasi 100 misalnya. Dan itu lebih dari 5 item. Jadi sambil jalan saya hafalkan. Tempe bosok, kambil, urang impun 100. Brambang, bawang, teri 100. Terus merica, tumbar karo lengok lentik 150. Misalnya seperti itu. Terus saya hafalkan di jalan itu. Ya, saya menghafalkan itu terus. Ya, tidak pernah dicatat. Karena aku itu juga alat tulis itu bukan sesuatu yang mudah. Di tahun 70-an, tahun 80-an itu pensil 2B, sekelas pensil 2B itu barang mewah. Nah, makanya juga tidak dicatat, saya hafalkan. Terus sambil jalan itu saya terus begitu. Jadi kalau beliau apa, suruh beliau apa ya beliau ngendikan, kemudian beliau bicara, saya hafalkan terus. Dan itu yang membuat luar biasa. Saya baru ingat akhir-akhir ini, bukan memamerkan kecerdasan tidak, tetapi saya mudah menghafal. Jadi kalau ada nama orang, alamat ataupun membaca sekilas gitu, ada yang nyantol lah di memori ingatan itu. Ini luar biasa. Saya ingat betul. Saya pelajari apa yang membuat seperti ini. Kalau dikatakan makanan bergizi, tidak. Waktu itu makanannya apa adanya, sulit. Bahkan kalau makan itu hanya setiap sore lah, karena mungkin karena kondisi, karena keadaan. Kalau gizi tidak gizi seperti sekarang harus ada susu, telur, tidak. Paling jangan lodeh, terus kemudian sambel, jangan lodeh. Telur itu, ketemu telur itu kalau pas ada orang selamatan atau pas hari raya, itu di masjid-masjid itu biasakan adakan kenduri hari raya, itu baru kita ketemu telur, saya ketemu telur. Makanya saya sendiri juga heran, ya memang penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara gizi dan pertumbuhan otak dan pertumbuhan apapun itu pertumbuhan. Tapi kalau dikatakan kemudian bahwa makanan tidak bergizi, apakah kemudian makanan orang-orang jadul yang tidak ada gizinya, tidak ngerti 4 sehat 5 sempurna itu menelurkan orang-orang yang dalam tanda petik kurang pintar? Ya tidak, saya rasa. Jadi kalau ngomongnya parenting, ibu saya adalah yang terhebat. Beliau yang terhebat. Tidak bisa baca tulis tapi bisa mendidik dengan cara yang luar biasa. Parenting seharga bumbon, lombok, terasi, brambang, kambil, teri,